Halo Bro Jack. Halo, halo, cek, cek. Baru Oh, project masuk? oke, masuk nih Bro Jack nih. Apa kabar Bro Mantap, mantap. Jack? Sehat, sehat, sehat. Gimana, Bro Mar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya thank you banget nih Bro. Udah Ya. meluangkan waktu bisa join ya di acara live IG kita kali ini. Nah, gimana nih percuan hari ini Bro Jack? Pastinya cuan ya. Mudah-mudahan cuan terus Ah, lah. amin, amin. Hari ini sih nggak banyak sih tadi dapat soalnya marketnya juga agak kurang seru sih. Biasa lah kalau Agak indeks sepi ya. lagi turun memang iya bener. Saham-saham lapis legit dong yang naik. Jadi ya begitulah. Oke, oke. Nah, Bro Jack, di live IG kita kali ini kita akan bahas topik yang menarik ya, yang mungkin membuat teman-teman di sini penasaran ya, yaitu seputar IPO. Nah, mungkin boleh sedikit dibahas nih, Bro Jack, update pergerakan saham IPO tahun 2023 ini ya. Akhir-akhir ini apakah saham-saham IPO yang listing di 2023 ini termasuk sukses di BI ini, sukses melantai di BI ini, Bro Jack? Oke, kalau yang project perhatiin ya dari semua yang project ambil datanya itu kurang lebih ada sekitar 43 kalau nggak salah ya. Sorry, sebentar. Ada ya 40-an. 43 saham ya dan yang paling kurang kurang lebih 43 saham mungkin nanti kalau salah dikoreksi ya dan yang paling sukses ternyata di sini ada saham chip ya, Pelita Teknologi Global nih, mantep banget. Oke, oke, oke. Untuk saat iya untuk saat ini dia sudah naik sekitar hampir 800% ya, Oh, bahkan sempat oh. tertingginya 1.300% something lah. Mm-mm, Ini luar biasa banget nih, mm-mm, chip ya, Pelita Teknologi Global TBK ya, mm-mm. sektornya teknologi ya. Habis itu ada saham Wine sama saham Cuan ya yang juga kurang lebih cukup sukses lah melantai setelah dia IPO. Iya, iya. Oke. Ya, kalau Hmm, dilihat sih sebenarnya dari 43 ini ya, kalau dilihat dari sampai sekarang itu sih sebenarnya so far yang Project lihat sih sekitar 20 saham masih positif ya kalau dari IPO dan 20 saham lainnya sih masih negatif ya. Jadi memang ya wajar lah saham-saham IPO memang fluktuasinya masih cukup tinggi gitu. iya, iya. Ya, mungkin memang saham IPO ini masih mencari meraba-raba meraba-raba harga yang pas lah ya di market ya. Jadi ada Benar. yang naik, ada yang turun gitu ya, ada yang anjlok bahkan beberapa di saham IPO yang listing di 2023 ini udah ke bawah 50-an ya, Bro. Jadi udah udah di bawah 50-an ya. Iya, Kayak Men itu 48 gitu ya. Yang 24 juga iya ada ada Soul ya. Soul, Soul 23 gila banget. Iya, iya makanya di sini banyak banget ya saham-saham yang cukup variatif dan ada juga sebenarnya ada juga saham yang eh, apa namanya bagus ya kalau kita lihat sekilas mungkin secara potensi dan juga bisnis modelnya kayak MBMA gitu ya. Apa namanya project ya. Itu market cap-nya juga terpantau cukup besar ya. Paling besar mungkin ya. Itu sekitar 8 apa sorry, ya 80-an T ya untuk market cap-nya si apa MBMA 88 T cukup besar gitu ya. Namun kalau kita lihat pergerakan harganya itu masih cenderung belum naik signifikan ya project ya untuk MBMA gitu ya. Jadi masih cukup bisa bervariatif ya. Kayak NCKL juga Kayak hari ini naik ya 5,76% ya. benar. Mm-mm. Kalau MBMA sih emang kayaknya sih kalau dilihat dari polanya sih baru mau jalan ya kalau MBMA ya karena memang untuk saham dengan porsi segede ini dan juga harganya cukup mahal sih mungkin wajar ya setelah IPO koreksi terlebih dahulu baru kembali menguat. Jadi untuk MBMA sih masih ada potensi sih sebenarnya. Mm-mm. Apalagi Mm-mm. dari bisnis sih kayaknya sih oke ya baterai ya. Jadi menurut Project sih emang untuk baterai ini ke depan sih masih punya harapan karena memang salah satu apa namanya lini bisnis yang menurut Project bagus di tahun-tahun yang akan datang itu ya salah satunya otomotif ya dalam dalam artian semua yang berkaitan dengan electric vehicle ya. Jadi baik Mm-mm. baik yang dagang terus juga infrastrukturnya. Jadi menurut Project sih BMA masih ada lah harapan. Cuman balik lagi ya ini masih trennya juga masih belum clear banget ya.
Jadi ya kembali ke rule masing-masing aja. Iya, iya. Jadi kembali ke strategi masing-masing ya untuk pemilihan saham Benar. ini ya, IPO-nya ya. Dan menariknya dari ke-40-an saham ini ternyata banyak juga ya saham-saham yang apa namanya membagikan dividen gitu ya, dan punya dividen payout ratio yang gede kayak Nice itu tercatat di sini apa kita lihat 113% ya dividen payout ratio-nya. Tentu ini yang jadi apa ya bumbu pemanis lah untuk para investor untuk ikutan IPO-nya ya, Bro Jack ya. Ada juga 46% itu dividen payout-nya si elit gitu ya. Ya cukup lumayan lah untuk apa namanya menarik investor untuk membeli saham IPO tersebut ya, Bro Jack. Benar. Terus kalau kita lihat juga beberapa saham juga mencatatkan kinerja yang positif ya. Beberapa emiten kayak PGEO kan dia punya EBITDA yang positif, net income juga positif ya 700-an miliar gitu ya. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan IPO ini untung gitu ya. Walaupun memang beberapa di antaranya belum mencetak profit gitu ya. Jadi variatif lah, ada yang untung, ada yang apa namanya masih merugi gitu. Nah, bagaimana sih mungkin tanggapan Project nih terkait banyaknya perusahaan-perusahaan yang IPO tapi fundamentalnya atau laporan keuangannya itu masih rugi nih Project? Nah, sebenarnya sih kalau dari pendapat Project pribadi ya, sebenarnya itu hal yang cukup baik sih menurut Project ya. Salah satu strategi mereka untuk mendapatkan finance atau mendapatkan pendanaan. Ya, jadi gini, kalau bicara IPO itu kan sebenarnya sama aja kayak kita minjem bank. Sebenarnya mirip, ya, sama salah satu alat untuk mendapatkan pendanaan. Cuman memang lebih enak di IPO itu mereka tidak perlu bayar pokok, ya, karena memang di IPO itu kan sebenarnya tetap keluar biaya, ya. Tapi memang biayanya itu di depan, dalam artian biaya mereka untuk registrasi, biaya bayar akuntan dan segala macam. Cuman enaknya ketika mereka mendapatkan dana, mereka nggak perlu bayar pokoknya. Paling nanti kewajiban mereka, kalaupun itu diketok palu di RUPS, ya dia mereka bagi dividen. Cuman itu doang. Jadi sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan yang secara bisnis belum cuan dan dia butuh dana untuk ekspansi ya, itu sih menurut Project sih bagus ya. Cuman memang tetap perlu teman-teman pahami bisnis modelnya seperti apa biar teman-teman juga ngerti di masa depan ketika mendapatkan pendanaan kira-kira bakal cuan atau enggak, gitu aja sih. Jadi simpel aja teman-teman mikirnya kalau saham IPO itu ya sama aja kayak teman-teman minjem ke teman-teman lainnya ketika kekurangan modal gitu. Itu kurang lebih segitu sih. Jadi ya menurut aja sih fine aja lah ketika perusahaan masih rugi. Iya, berarti bisa dibilang bahwa IPO ini juga sebagai mesin pencetak uangnya perusahaan gitu ya. Ketika mungkin perusahaan susah Benar. nih cari pendanaan ya, jadi perusahaan bisa listing lah ya, menjual sebagian sahamnya ya untuk mendapatkan dana atau mungkin untuk ekspansi ya, ataupun untuk keperluan yang lainnya ya Project ya. Nah, oleh karena itu mungkin tadi mungkin disebutkan sama Project, cek ya prospektusnya ya Project ya, dicek prospektusnya, bisnis modelnya gimana, adakah potensi ke depan seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya juga syarat perusahaan IPO itu kan juga cukup panjang ya Project ya. Maksudnya terlalu masih ribet. Kenapa sorry? Putus-putus? Sebenarnya syarat untuk perusahaan IPO itu kan juga cukup panjang ya. Jadi apa namanya ini yang buat mungkin emiten itu apa namanya enggan gitu ya, untuk kurang enggan ya untuk apa melakukan IPO gitu ya. Dan juga di satu sisi juga perusahaan yang rugi ya itu sebenarnya juga boleh ya, dibolehkan ya Project ya untuk listing sebenarnya ya, kalau kita lihat syarat-syarat IPO di papan utama, papan pengembangan itu juga khususnya papan pengembangan ya itu boleh rugi gitu ya, itu boleh rugi asalkan ada proyeksi ya, ada proyeksi sejak apa namanya tahun kedua listing itu dia mencetak laba bersih gitu ya, minimal 2 tahun lah. Kalau yang mungkin yang lebih apa namanya
yang lebih ekstrim lagi itu dilakukan akselerasi ya. Itu boleh rugi, tapi proyeksi maksimal tahun ke-6 itu harus laba, harus mencetak laba gitu ya. Jadi ya memang sebenarnya dalam aturan bursa juga boleh rugi gitu ya untuk listing ya. Jadi ya sebenarnya pinter-pinteran kita juga ya Project ya untuk pilih emitennya gitu ya. Benar. Oke. Nah, mungkin ada juga nih fenomena Project ya terkait IPO, di mana sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan IPO itu yang tujuannya untuk membayar hutangnya gitu ya. Nah, hal ini tentu memberikan kesan bahwa perusahaan yang yang listing itu adalah perusahaan yang perusahaan punya hutang tapi investor yang melunasi gitu ya. Jadi kesannya seperti itu nih. Padahal harusnya sih investor membeli sebuah saham tersebut itu bisa mengharapkan keuntungan dari capital gain ataupun dari dividen gitu ya. Nah, bagaimana nih Project terkait hal tersebut? Nah, ini ya. Jadi kalau bicara hutang ya, kalau kita bicara sebenarnya gini, kalau kita bicara awam ya, kalau misalkan nih Project pengen bikin sebuah bisnis ya, dalam artian misalkan Project pengen bikin kafe atau kafe Project udah jalan, tiba-tiba ngajak Bromar, ayo dong invest di kafe Project nih, injek sekian dan segala macam. Terus tiba-tiba Bromar nanya, kira-kira duit yang gue injek bakal buat apa? Simpelnya kan kalau misalkan, oh nanti gue bakal utang. Ya dalam artian sebenarnya ketika gue bilang buat bayar utang, ya dengan harapan Bromar invest itu buat, sebenarnya itu nggak relevan ya menurut Project ya. Itu bicara secara awam aja. Kenapa? Karena menurut Project sih ketika kita ingin berinvestasi di perusahaan IPO ya, kalau misalkan kita bicara investasi ya, kalau kita ingin bicara investasi di perusahaan IPO, kita harus tahu dulu nih bisnis modelnya seperti apa, terus kira-kira sebenarnya secara bisnis works atau enggak gitu loh. Jadi ketika misalkan dia bilang, oh gue buat bayar utang, ya tinggal dianalisa lagi seberapa berdampak, seberapa kesulitan perusahaan tersebut sampai butuh dana untuk bayar hutang. Ya, simpelnya sih seperti itu. Karena sebenarnya memang nggak semua perusahaan ketika bayar hutang itu jelek ya. Ada juga mungkin yang mungkin ada kebutuhan hutang jangka pendek yang perlu dibayar dan dia harus IPO. Setelah hutangnya lunas, mungkin perusahaannya lebih ringan untuk mendapatkan keuntungan mungkin ya. Cuman menurut Project sih sebenarnya ketika perusahaan itu berhutang dan harus dibayar dengan dana investasi, menurut Project sih agak kurang bijak ya, agak kurang bagus untuk dipilih untuk jangka panjang ya. Tinggal teman-teman balik lagi lihat seberapa sustain bisnis modelnya, itu aja sih. Jadi ya untuk perusahaan yang IPO dan dananya untuk bayar hutang, menurut gue sih agak kurang cantik sih. Gitu. Karena ya lebih baik untuk ekspansi, karena sebenarnya kan dana tersebut kan fresh, dana tersebut juga harapan kita investasi itu kan untuk mendapatkan return. Simpelnya returnnya dari dividen, itu paling simpelnya. Sedangkan ini untuk bayar hutang aja tuh susah gitu loh. Jadi untuk investasi jangka panjang menurut gue sih agak sulit ya. Dengan kondisi perusahaan yang kondisi saat ini aja sedang berkesulitan dalam hutang gitu. Iya. Berarti memang sebenarnya tidak masalah juga ya perusahaan itu menggunakan dana IPO-nya buat berhutang, asal masih dalam batas toleran lah gitu ya, dan punya mungkin pertumbuhan bisnis yang terus berkembang ke depan sehingga hutangnya mungkin jadi hutang yang produktif gitu ya, Project ya, sehingga bisa mencetak keuntungan. Tapi dari mungkin sudut pandang investor ya, perusahaan yang menggunakan dana IPO-nya untuk bayar hutang itu cenderung negatif ya Project ya. Jadi cenderung negatif sehingga biasanya dampaknya juga ke sahamnya gitu ya. Sahamnya bisa jadi saat listing bisa jadi turun dulu gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman cermati lagi ya tujuan perusahaan IPO itu apa, dan apakah dia untuk ekspansi, lebih banyak ekspansi, apakah perusahaan itu untuk hutang gitu ya, sehingga teman-teman bisa memproyeksi kira-kira perusahaan ini layak tidak untuk kita investasikan gitu ya. Oke. Nah, mungkin sebenarnya di tahun 2023 ini banyak banget ya list calon emiten yang mengantri nih Project ya untuk
bursa listing di bursa efek kita ya. Dan mungkin ini seiring dengan hilirisasi mineral ya, seperti tembaga, timah, nikel gitu ya, sebagai mungkin supply chain dari EV ecosystem. Nah, bagaimana nih pandangan Gojek terhadap salah satu calon emiten yang bakal listing nih dengan size yang saya rasa ini size-nya cukup besar ya, hampir sama seperti Goto waktu itu listing nih, sekitar 13 triliun rupiah gitu ya, yaitu si AMNT nih, Aman Nusa Aman Nusa Tenggara Internasional ya. Nah, apakah AMNT ini bisa sukses ke depannya, Project? Menurut Project gimana? Kalau sekilas sih yang Project lihat ya, di sini kan rencana untuk kalau Project ya, jujur Project kalau lihat prospektus itu jarang banget ya, karena memang balik lagi ya, buat teman-teman yang sudah membernya Sahamologi ya, memang teman-teman pasti tahu kalau Project itu trader banget. Kalau trader banget itu memang agak jarang Project berspekulasi di saham-saham IPO ya. Alasannya kenapa? Karena memang psikologisnya sulit untuk dibaca, itu pertama. Selanjutnya memang untuk melihat saham ini bagus atau banget ya, dalam artian pertama yang jelas paling teman butuhin itu adalah melihat duitnya mau dipakai buat apa, itu dulu ya. Tadi juga dijelasin kan sama Bromar, juga ada yang buat bayar utang, ada yang ekspansi dan segala macam. Nah di sini yang Project baca, dia ada 3 alokasi ya, rencana penggunaan dana yang diperoleh hasil penawaran umum ada 3 ya. Pertama itu untuk digunakan untuk penyaluran modal kepada perusahaan Amin ya. Yang selanjutnya akan digunakan oleh Amin untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek smelter. Jadi pertama mereka dananya itu untuk mendanai proyek smelter, itu pertama. Yang kedua untuk bayar hutang ya, melunasi hutang, dan hutangnya pun terhadap perusahaan AMNT juga. Dan yang ketiga ini digunakan untuk penyetoran modal kepada perusahaan AMNT sendiri. Jadi sebenarnya dananya beruntukkan menurut proyeksi cukup oke lah ya, walaupun ada utang, cuman utangnya juga bukan utang terhadap perusahaan-perusahaan lain, tapi terhadap perusahaan itu sendiri ya. Jadi menurut proyeksi so far kalau dari rencana penggunaannya sih fine. Balik lagi ya, kalau dibilang apakah ini bagus, kalau dilihat dari size ya, berkaca dari beberapa saham yang size-nya juga gede, sebenarnya jangka pendek, ingat ya, untuk jangka pendek. Ketika perusahaan IPO terlalu besar ya, untuk jangka pendeknya nggak terlalu kurang terlalu bagus, karena memang untuk saham-saham yang jangka pendek dalam artian teman-teman hanya ingin berspekulasi, berharap hari pertama, hari kedua arah, kecil kemungkinan di saham-saham dengan market cap yang gede banget ya, kayak contoh Goto dan segala macam. Karena balik lagi ya, ketika ketika mereka raising fund terlalu besar, otomatis kan psikologis marketnya juga banyak banget ya, banyak kepentingan di sana, sehingga untuk jangka pendek sih kurang bagus ya menurut gue untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang sih so far fine aja ya, apalagi bisnisnya juga lagi oke ya. Dan juga di sini juga rencananya juga untuk bikin smelter, which is smelter ini untuk jangka panjang, ingat ya. Kalau dia capex itu memang capex itu hasil cuannya itu jangka panjang. Jadi menurut Project sih dibilang perusahaannya bagus saja, tapi untuk jangka pendek sih kurang ya. Itu pandangan Project. Iya. Jadi untuk jangka pendek kurang ya, tapi untuk jangka panjang harusnya ini perusahaan cukup bagus ya. Cuman sayangnya memang listing IPO amount-nya gede gitu ya, size-nya juga gede gitu ya. Jadi mungkin ini agak berbobot nih pergerakannya nanti di market ya setelah listing. Dan juga tadi ada komponen sebagian dari dana IPO-nya ini digunakan untuk membayar hutang, tapi sepertinya utangnya utang produktif ya, Project ya, untuk melunasi utang ke Aman Mineral Nusa Tenggara, dan nantinya mungkin Aman Mineral Nusa Tenggara ini akan investasi kembali gitu ya di smelter ya. Kalau misalnya teman-teman lihat berita akhir-akhir ini juga Pak Jokowi sudah groundbreaking ya di mana namanya di NTB ya, terkait smelter si Aman Group ini gitu ya. Dan memang tambang yang paling besar ya, tambang andalan si Aman ini di Batu Hijau itu ya,
Project ya. Jadi ini tambang tembaga terbesar ya. Nah, di Asia ya, khususnya mungkin di luar daratan Cina dan juga mungkin di Asia Tenggara. Ini luar biasa banget sih, apalagi mungkin seiring dengan hilirisasi daripada mineral ya, dan juga apa namanya rencana pemerintah untuk terus membangun EV ekosistem ya, tentu aman. Ini juga akan diuntungkan nanti ya, bisnis modelnya juga akan mengarahnya ke sana gitu ya. Oke. Jadi masih menarik nih untuk jangka panjang ya, Project ya. Lalu kira-kira ada tips nggak Project nih untuk apa namanya milih saham IPO? Dan sebelum itu mungkin menurut Project, apakah saham IPO ini adalah tempat atau ajang untuk spekulasi atau justru bisa dibuat investasi nih? Dan mungkin sekalian nanti bisa kasih tips and triknya nih Project untuk memilih saham IPO. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah berinvestasi di perusahaan yang baru IPO itu spekulasi atau investasi, menurut Project sih tentunya spekulasi ya. Kenapa? Karena secara statistik ya, secara data, saham-saham yang IPO ini itu memang cukup menguntungkan ya untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek, apalagi perusahaan-perusahaan yang size-nya tidak terlalu besar ya. Jadi memang untuk jangka pendek mereka ini sangat baik ya. Kenapa? Karena pada dasarnya ya, kalau teman-teman juga ngerasa ya, kondisi ekonomi sekarang itu memang kurang bagus untuk berinvestasi atau berspekulasi di saham-saham lapis utama, lapis kedua dan lapis lainnya lah gitu ya. Kalau Project bilang kan big caps, lapis kedua, lapis ketiga, lapis legit lah, bisa dibilang kayak gitu. Kenapa ya? Karena pada dasarnya kalau kita bicara lapis utama, saham-saham big caps ini sedang disetir oleh perekonomian Amerika ya, which is itu memang disetir oleh asing. Jadi untuk berspekulasi di saham-saham big caps kayaknya agak kurang asik fluktuasinya. Sedangkan untuk berspekulasi di saham lapis 2 ini secara fundamental lagi tertekan dan mungkin beberapa belum recover dari sisi perusahaan. Jadi tetap kurang menarik juga. Nah, yang lagi lucu ini sebenarnya memang lapis legit ya, dalam artian saham gorengan baik yang baru IPO maupun yang sudah lama ya. Jadi memang saham-saham ini sangat diminati oleh spekulan ya. Nah, kenapa saham IPO ini menurut Project spekulan banget ya? Jadi simpelnya gini, ketika sebuah perusahaan sudah IPO ya, sebenarnya harga IPO itu memang sama sekali tidak merefleksikan ya dari kesehatan perusahaan untuk jangka pendek ya. Jadi yang merefleks di pergerakan harga itu adalah psikologis dari investor itu sendiri ya, atau si spekulan-spekulan tersebut. Makanya banyak orang, ini juga balik ke tips ya, jadi banyak orang yang melihat saham IPO itu, saham IPO apalagi yang IPO-in si sekuritas ini. Nah itu ya yang biasanya sangat-sangat diincar, walaupun memang secara data beberapa sekuritas memang banyak yang sukses, tapi nggak bertahan jangka panjang gitu. Kenapa nggak bertahan jangka panjang? Ya karena tadi ya, di saham IPO itu psikologisnya itu sangat-sangat bisa dibilang dikontrol ya. Makanya ini salah satu alasan Project jarang berinvestasi di saham IPO walaupun banyak yang cuan ratusan persen. Karena apa? Karena psikologisnya itu sulit ditebak ya. Kenapa psikologisnya sulit ditebak? Karena semua yang ada di sana itu adalah investor spekulan ya. Rata-rata investor spekulan ya, tanpa melihat prospektus, tanpa melihat apa dan segala macam, rata-rata melihat IPO, gua chip in deh, mungkin 10 juta, 20 juta, 30 juta, tanpa yang ada namanya psikologis ya. Sehingga biasanya ketika rugi baru tuh ribut dan segala macam. Jadi kalau Project lihat ya, dari data pun ya, dari 43 saham yang IPO, rata-rata pernah menyentuh high minimal itu 35% ya, minimal ya. Jadi dari 43 itu, rata-rata mereka cuan itu 150%, itu rata-ratanya ya. Ada yang pernah sentuh high di 1.300%, beberapa di 300% ya, dan
sebenarnya dari 43 hanya satu saham yang belum sempat positif, yaitu Maxi ya. Dan Maxi juga sebenarnya masuk rekor, harusnya dibikin rekor. Saham setelah IPO langsung ARB, langsung gocap itu Maxi nih yang paling pertama. Ini agak magic juga. Jadi balik lagi ya, apakah membeli saham IPO itu latar belakangnya spekulasi atau investasi? Ya tentunya spekulasi ya. Nah, jadi buat teman-teman yang doyan spekulasi ya sangat menarik memang untuk membeli saham di saham yang baru IPO. Tapi buat teman-teman yang investasi ya sebenarnya di rule-nya investasi pun ya perusahaan IPO ini rata-rata yang IPO itu pasti mencatatkan performa terbaiknya. Ya, ini sedikit kelemahannya IPO ya. Ketika sebuah perusahaan IPO, dia pasti melaporkan atau memberikan data dengan performa terbaiknya. Ya, kenapa? Karena balik lagi ya, biar orang tertarik, biar orang beli dan segala macam. Jadi secara rule investasi, menurut Project sih tidak terlalu relevan ya ketika teman-teman bicara apakah saham nilai investasi dan segala macam ya. Jadi biasanya orang yang memang ingin berinvestasi membeli sebuah saham yang baru IPO itu mungkin setelah 2-3 tahun kemudian ya, baru memang mereka berinvestasi ya. Jadi untuk IPO ini memang murni spekulasi ya. Jadi buat teman-teman yang doyan spekulasi monggo, karena minimal banget 35% tuh mungkin sampai ya. Tinggal balik lagi, ingat ya, IPO itu spekulasi bukan investasi. Jadi kalau sudah cuan jangan greedy, gitu aja. Iya, berarti menurut Project ini spekulasi aja gitu ya. Dan investasi itu juga tidak ada di saham IPO ini ya, kurang relevan lah ya untuk investasi ya. Karena bisa jadi mungkin kinerja perusahaannya mungkin di make up dulu gitu ya, sehingga harga sahamnya atau valuasinya dinaikin gitu ya, sehingga dia bisa jual di harga tinggi gitu ya. Namun menariknya banyak banget nih. Pasti. Banyak banget sih trader-trader yang ikut gitu ya, yang ikutan, yang jadi IPO hunter gitu ya. Jadi beli saat book building gitu ya, jualnya di saat listing gitu ya, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain gitu ya. Dan bahkan ada juga istilah banyak persepsi yang mungkin salah gitu ya di saham IPO. Saham yang bagus itu adalah saham yang ARA ya setelah dia listing gitu ya. Dan saham yang jelek itu saham yang ARB gitu ya setelah dia listing gitu ya. Nah, sebenarnya sih bagus atau tidaknya kualitas perusahaan itu ya tidak ditentukan oleh perusahaan pergerakan harga saham di awal dia listing ya, melainkan ya jangka panjang gitu ya, kinerja jangka panjangnya ya. Oke. Benar. Makanya tadi kan Project mention juga kan. Jadi ketika perusahaan IPO sebenarnya harga itu merefleks dari psikologis investor, bukan merefleks dari apa yang ada di laporan keuangan. Karena biasanya perusahaan yang memang benar-benar bagus, perusahaan yang memang punya future jangka panjang, biasanya ketika awal-awal itu nggak langsung arak dan segala macam, ya. Nah, terus juga tadi, kenapa sih perusahaan IPO itu pasti di make up dan segala macam? Karena balik lagi ya, mereka membutuhkan dana yang ideal, sehingga mereka harus melaporkan perusahaannya dengan performa yang terbaik gitu loh. Kalau misalkan mereka melaporkan dengan performa yang nggak baik, maka mungkin pendanaannya nggak segitunya gitu loh. Jadi hal wajar ketika saham IPO itu lapor keuangannya pasti di make up gitu. Makanya ini memang sangat aja spekulasi banget ya gitu. Oke. Nah, gimana nih kalau misalnya ada investor atau trader yang memang ingin investasi nih Project di saham IPO, apakah dia harus menunggu terlebih dahulu atau sebenarnya ya sah-sah aja beli di saham IPO toh untuk jangka panjang gitu kan? Gimana tuh Project? Nah, kalau bicara investasi ya, balik lagi, kalau bicara investasi sih sebenarnya menurut Project ya, untuk invest di perusahaan IPO, kalau teman-teman nggak ngerti banget bisnis modelnya atau mungkin nggak segitunya paham tentang perusahaan tersebut, mungkin agak PR ya. Dalam artian memang teman-teman harus mengerti, kayak contoh tadi tuh ada
perusahaan aman ya yang baru mau IPO. Teman-teman harus ngerti tuh, oh bisnis modelnya apa. Terus juga ini kira-kira bisnis jangka panjang atau bisnis jangka pendek. Terus juga ini perusahaan siklikal atau perusahaan value stock atau perusahaan growth stock gitu kan. Simpelnya kayak gitu. Karena kan kita pahami juga ya, ketika teman-teman berinvestasi itu kan paling umum metodenya adalah growth dan juga value ya. Nah, kalau teman-teman bicara growth, berarti tinggal teman-teman pahami apakah perusahaan ini terus cetak growth, simpelnya seperti itu. Nah, kalau perusahaan IPO biasanya kan perusahaan-perusahaan yang cetak growth itu biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki recurring income, sehingga dia bisa mendeklar bahwa perusahaan kita akan terus growth. Itu kalau teman-teman bicara growth investing gitu kan. Tapi kalau teman-teman bicara value stock, ya mungkin kayak tadi tuh Aman. Oh, Aman ini adalah perusahaan tambang yang suatu saat pasti harganya juga akan demand-nya akan tinggi, terus juga perusahaan ini yang terbesar dan segala macam. Mungkin seperti itu. Cuman balik lagi, yang namanya investasi itu teman-teman harus tahan jangka panjang gitu. Dan saham investasi jangka panjang yang lebih bagus dari IPO menurut gue sih lebih banyak ya. Karena balik lagi, ketika saham baru IPO biasanya pengendalinya masih dominan, ya, pengendalinya masih dominan, sehingga saham tersebut belum mature dari sisi pergerakan harga gitu. Jadi menurut Project sih lebih bijak kalau untuk investasi mungkin saham-saham yang sudah lama IPO, minimal tadi ya 2 tahun. Teman-teman lihat dulu apakah dia masuk growth stock atau value stock, apakah mungkin memang ada value-nya atau ada cycle-nya dan segala macam gitu sih. Kalau memang niat investasi ya. Iya. Jadi mungkin untuk strategi supaya teman-teman bisa investasi ya di IPO, mungkin tadi benar dikatakan Project, yang pertama yaitu cek model bisnis perusahaannya ya Project ya. Gimana nih bisnis perusahaannya? Apakah dia akan punya masa depan ke depan? Apakah bisnisnya akan sustain gitu ya? Dan at least teman-teman ceklah, buka prospektus perusahaannya ya. Gimana sih perkembangan mungkin laporan kinerjanya terakhir ya, atau mungkin rencana-rencana perusahaan ke depan ya, ekspansinya seperti apa, itu dicek semuanya. Dan yang terpenting juga tujuannya ya Project ya, melakukan IPO ini apa nih? Apakah dia ekspansi atau mungkin bayar hutang gitu ya, harus dibedah lah secara dalam. Dan kalau sempat ya valuasi juga ya Project ya, kalau misalnya niatnya investasi. Benar. Kalau investasi valuasi juga tuh, bisa gunakan rasio-rasio kayak PER, PBP ya, kira-kira dengan share yang di isu sama perusahaan, kira-kira PER-nya berapa gitu ya, apakah wajar harga IPO-nya gitu ya, sehingga teman-teman bisa lebih berani lagi. Dan mungkin secara teknis apa ya, ada juga investor yang melihat dari proses book building nih Project ya. Biasanya dilihat berapa persentase sih dia dapat sahamnya gitu ya di saat book building gitu ya. Kalau misalnya dapatnya 50% atau di bawah 50%, itu biasanya cenderung aman ya gitu ya. Karena secara psikologis mungkin ya, secara psikologis ketika kita mendapatkan barang banyak, misalnya pesan 10 juta, kita dapatnya 10 juta atau 9 juta gitu ya, berarti mungkin distribusi daripada IPO ini cenderung merata. Dan kita tahu lah investor retail mungkin ingin cepat cuan kan. Biasanya rata-rata mereka kalau IPO hunter beli di saat book building, jualnya ya di saat listing. Nah, kalau misalnya dapat semua, nah ini ada anggapan saat pertama listing dia sahamnya akan jatuh gitu ya. Nah, mungkin itu juga jadi pertimbangan ya. Lalu ada juga yang mungkin melihat underwriter-nya ya Project ya. Biasanya sih lihat underwriter-nya ya. Underwriter-nya ini siapa nih gitu kan. Banyak atau sedikit. Kalau banyak dan mungkin mayoritasnya broker-broker retail atau mungkin broker yang sudah terkenal, biasanya mereka punya perjanjian yang best effort ya Project ya. Jadi mereka menjualkan saham-saham IPO ini langsung ke investornya ya, sehingga investornya bisa dapat gede juga di situ gitu ya, dan bisa ada resiko juga gitu ya di situ. Nah, kalau kita lihat saham-saham yang IPO di tahun 2023 ini Project ya, kita lihat sepertinya nggak seheboh di saat tahun 2021 ya, atau tahun 2022 di mana saat itu sedang rame-ramenya Goto ya, dan juga Buka. Ya, waktu itu kan banyak sekali tuh influencer yang
apa posting ya, mempromosi GoTo, Buka gitu ya. Nah justru malah yang dipromosi gitu biasanya nggak signifikan ya kenaikannya Nggak itu. bagus. Kayak gimana ini menurut Gojek ini? Iya, kalau dibilang fenomenanya sih memang sudah lewat ya, karena kita pahamin juga ketika Goto buka ini kan memang sebuah perusahaan fenomenal yang akhirnya melantai, yang ditunggu-tunggu akhirnya melantai. Jadi wajar memang perusahaan-perusahaan tersebut cukup ramai dibicarakan. Cuman untuk kondisi saat ini kan yang IPO ini cukup beragam ya, dan perusahaannya juga nggak terlalu banyak perusahaan-perusahaan yang gede atau yang sering didengar lah, dalam artian oh ini perusahaan yang terkenal lah segala macam, nggak segitu juga. Jadi balik lagi ya, tadi dibicarakan kayaknya kalau sahamnya kalau kita book building dapat banyak, sahamnya biasanya turun, atau kalau misalkan dapat dikit sahamnya bisa naik. Itu sebenarnya berkaitan dengan perusahaan tersebut melantai itu strategis atau enggak ya. Dalam artian gini, banyak tujuan-tujuan perusahaan IPO itu ya nggak hanya untuk mendapatkan dana, tapi juga mereka bisa mendapatkan, pertama mungkin keringanan pajak, mungkin ada yang ingin bagi waris ya, karena kan kalau misalkan ada perusahaan dia mau bagi waris saat perusahaannya belum IPO, biasanya pajaknya tinggi, makanya di IPO dulu biar simpel, ketika IPO nanti langsung dibagi-bagi. Nah biasanya perusahaan-perusahaan yang memang strategis, dalam artian ada hal di balik itu, biasanya memang sudah ada standby buyer, ya, sudah ada standby buyer. Inilah alasan biasanya teman-teman ketika beli dapatnya sedikit, ya. Jadi memang apakah kemungkinan naik lebih tinggi itu besar ketika ada standby buyer? Iya, karena kita pahami juga ketika perusahaan IPO itu kan pengendalinya itu lebih dominan, dan ketika teman-teman dapat yang dikit, berarti lebih banyak didapat oleh si pengendali, atau dalam artian kasarnya oversubscribe lah dan segala macam ya. Dan biasanya saham-saham yang pengendalinya itu dominan, untuk jangka pendeknya itu bagus, tapi tapi teman-teman pahami juga ya, tadi di mention juga ada sekuritas andalan biasanya bagus nih. Nah itu biasanya mereka punya standby buyer yang bagus ya, dalam artian oh dia paham nih bisnisnya apa dan segala macem, dan mereka bisa mempertahankan harga dan segala macem. Jadi sebenarnya balik lagi, kalau teman-teman bicara apakah perusahaan yang oversubscribe pasti bagus, Gojek sih nggak juga ya. Jadi teman-teman harus pahami juga kira-kira perusahaan ini IPO memang benar-benar cari dana atau strategis ya. Strategisnya dalam artian tadi, jadi gini, Gojek dulu kan sempat juga lama ngebantuin orang-orang mau IPO ya, walaupun bukan sebagai yang sibuknya, tapi sebagai pengamat lah gitu, karena Gojek masih anak bawang lah, jadi ikutan orang nge-IPO-in dan segala macam. Jadi di sana tuh ada perusahaan yang dia itu IPO hanya ingin biar investor asing atau biar negara yang dia tuju itu melirik perusahaannya. Itu ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya secara perusahaan dia nggak butuh-butuh banget nih dana IPO. Nah biasanya perusahaan-perusahaan yang memang seperti ini harga sahamnya tuh cukup sustain, ya. Biasanya bisa langsung naik lah dan segala macam. Jadi ya balik lagi, teman-teman juga sebisa mungkin harus paham atau minimal harus kenal ya. Makanya Gojek jarang ikutan saham IPO, karena kalau yang kenal baru Gojek ikut gitu loh, karena tahu tuh biasanya oh dia strategis, atau oh dia memang kebelet butuh duit dan segala macam. Kalau misalkan tadi kebelet butuh duit, biasanya kebanyakan dikasih retail, sehingga ketika teman-teman ngebid, oh dapatnya 90%, sahamnya turun benar karena dia nggak ada pengendali. Teman-teman lah pengendalinya. Jadi kalau semua berharap ke arah dan nggak ada yang mau ngebid, ya sahamnya turun gitu loh. Karena balik lagi, harga itu terbentuk dari psikologis si investor. Semua investor berharap arah 35%, nggak ada yang ngebid, semua ngoper, maka harganya cenderung turun gitu. Iya. Memang ada ya berarti fenomena-fenomena seperti itu ya, apalagi fenomena yang mungkin beberapa perusahaan yang melakukan IPO ya, menjadikan IPO ini sebagai exit strategy ya, itu juga ramai juga ya, dan kontroversi gitu ya, sehingga ini mungkin akan mempengaruhi keputusan investor juga ya ke depannya. Nah belum lagi biasanya perusahaan-perusahaan yang ingin menarik
minat daripada investor itu mengeluarkan waran ya, Project ya, sebagai pemanis lah agar investor itu beli sahamnya dan bisa eksekusi sahamnya hingga perusahaan bisa menjual sahamnya lebih banyak lagi gitu ya. Nah harapannya sih kita sama-sama berharap mungkin regulator bisa memfilter ya Project ya saham-saham yang mungkin IPO agar lebih ketat lagi untuk misalnya dalam hal kinerja perusahaan gitu ya, atau mungkin rencana ke depan perusahaan gitu ya, sehingga investor dalam negeri kita, mungkin investor asing bahkan ya, tadi seperti di-mention oleh Project itu juga memantau kita ya, itu juga semakin confidence ya untuk investasi di bursa kita gitu ya. Nah mungkin investasi yang baik itu bisa dikatakan bahwa investasi yang baik adalah investasi jangka panjang ya Project ya. Jadi kita investasi jangka panjang, kita melihat dulu bagaimana dinamika, bagaimana kinerja perusahaan sehingga kita bisa mendapatkan return yang maksimal ya. Dan investasi yang benar itu adalah investasi yang dimulai dari sekarang nih Project ya. Jadi teman-teman yang belum investasi, makanya yuk mulai investasi, yuk mulai nabung saham ya. Kita di Bread juga ada fitur baru yaitu nabung saham ya. Jadi teman-teman bisa otomatis ya set mau berapa rupiah kah untuk nabung saham atau beli saham setiap bulan secara berkala. Teman-teman bisa set di situ ya. Dan teman-teman yang belum buka akun mungkin bisa download Brights dan juga akses di eform.brights.co.id. Oke, terima kasih Project diskusinya luar biasa ya. Saya yakin mungkin tips-tips dari Project ya dan diskusi kita ini bermanfaat ya bagi kita semua. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin akan buka sesi tanya jawab nih Project ya. Untuk teman-teman breeders ya, jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung saja drop ya di kolom komentar. Ini kebetulan ini banyak banget ya. Nah, mungkin aku akan pilih 5 saham ya, 5 pertanyaan terbaik gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa dapat hadiah giveaway ya sebesar 100.000 untuk masing-masing untuk 5 orang pemenang. Oke. Asik. Oke, kita coba pertanyaan sebentar, ini banyak banget nih Project nih, sebentar ya. Banyak banget pertanyaan yang masuk. Pasukan sahamologi agak barbar ya. Kalau disuruh nanya, apalagi dikasih hadiah. Betul. Ini banyak banget nih. Oke. Oh, tadi udah dijawab pertanyaan itu. Nah, ini sebentar. Ini mungkin udah dijawab juga ya, kriteria saham IPO. Ini mungkin berkaitan dengan strategi trading nih, Project nih. Bagaimana sih dengan kita yang cuma trading aja dan cara jual dan beli ini minimal berapa minggu nih kira-kira Project? Biasanya Project pakai strategi seperti apa untuk trading di saham-saham IPO ini? Ini pertanyaan dari Putri Isnari Paramita. Silakan Project. Kak, kalau dibilang saham IPO berapa panjang ya? Kalau Project sih ya, kalau kita seorang trader ya, kalau Project selalu ngarahinnya secukupnya ya, secukupnya. Karena balik lagi ya, ini sering Project mention juga di grup, rezeki itu rugi itu kita yang atur, rezeki itu biar Allah yang kasih. Jadi kita nggak bisa tuh ngatur rezeki kita, ayo kita dapat segini, karena pada dasarnya price itu yang bisa kita kontrol adalah stop loss, bukan take profit. Jadi ketika teman-teman ngerasa oh cuannya udah cukup dan segala macam, ya take profit aja gitu. Karena balik lagi ya, secara price, secara teknikal, saham baru IPO itu susah untuk dianalisa. Ya, bisa dianalisa pakai intraday, ya, bisa dianalisa pakai intraday, tapi intraday pun menurut Project sih agak sulit ya, karena memang saham IPO itu sangat-sangat dikontrol oleh standby buyer atau pengendali awalnya gitu. Jadi kalau teman-teman juga pernah buka app Sahamologi ya, teman-teman cari aja di menu Bandarmologi, di sana ada, bentar, mana Project ini?
Ya, kalau teman-teman buka di app Samlogi ya, misalkan Project ambil contoh aja BNI, nanti teman-teman pilih holding position ya. Sorry, iya holding position. Di holding position ini nanti teman-teman sebenarnya bisa tahu nih, yang lagi hold itu perusahaan tersebut individual atau fund manager atau institusi. Dan biasanya saham-saham IPO, apalagi size-nya masih kecil, itu didominasi oleh corporate dan individual. Jadi baru ada dua jenis investor, ya. Nah, sehingga harga tersebut sangat-sangat dikontrol. Jadi untuk teman-teman tadi nanya, kira-kira untuk trading di saham IPO berapa lama ya? Secukupnya aja sih menurut Project. Kalau teman-teman ngerasa cukup ya di take profit aja gitu lah. Jadi Project tidak menyarankan menggunakan metode ABC dan segala macam, karena memang saham IPO itu masih baru banget, psikologisnya masih belum bisa dibaca secara clear ya. Ya memang balik lagi tadi ya, spekulasi banget gitu. Jadi secukupnya. Kalau ngerasa cuan ya take profit aja. Gitu. Oke. Tadi menarik banget ya quote-nya dari Project. Rezeki kita bisa atur, tapi hanya Allah yang bisa kasih gitu ya. Jadi ya. Rugi yang bisa kita atur. Oke, rugi. Jadi rugi yang bisa kita atur, tapi yang namanya keuntungan atau take profit itu biarin Allah yang kasih. Jadi kalau kita ngerasa cukup ya udah gitu loh. Karena balik lagi ya, ketika teman-teman bikin trading plan kan kita tetap nyusun yang namanya stop loss dan take profit ya. Kalau take profit ini sebenarnya agak sulit nih, karena ketika kita beli, kita tidak menggunakan psikologis gitu loh. Beda ketika menjual. Nah, menjual dengan untung itu agak susah, ya. Makanya yang bisa kita atur gimana caranya ini ketika kita beli nggak rugi gitu loh. Makanya yang kita atur adalah stop loss, trailing stop, dan segala macam. Ketika take profit, kalau ngerasa cukup, take profit aja gitu. Iya. Intinya secukupnya aja ya, Project ya. Kalau misalnya sudah naik berapa persen, ya bolehlah mungkin kita take profit gitu ya. Jadi nggak greedy gitu ya. Karena biasanya kalau greedy itu dimakan market gitu ya. Kita hold, kita lihat lama naik, ujungnya dia akan ARB berjilid-jilid ya. Oke. Benar, apalagi tadi ya saham baru IPO ya. Oke, iya betul ya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih, coba dari Carol Selby ya. Nah, mungkin Project ngikutin IPO-nya Net TV ya, ini bisa naik banyak banget pas awal IPO itu, kok bisa seperti itu, gimana ya? Nah, itu mungkin tadi udah dibahas juga kenapa bisa naik seperti itu ya. Mungkin ketinggalan juga nih Mbak Carol ya. Gimana tuh Project? Sebenarnya kalau dibilang bisa naik banyak banget, balik lagi ya. Yang namanya pergerakan harga itu setelah IPO, yang kontrol bukan lagi laporan keuangan atau fundamental perusahaan, tapi yang kontrol adalah psikologis market. Nah, ketika kita bicara psikologis market, berarti kan di situ berkumpul semua harapan ya dari semua investor. Nah, kalau kita lihat saham Net TV ini, ya kan kita tahu juga nih, oh Net TV sekarang lagi rame karena ada isu mau ini dan segala macam ya, sehingga investor memiliki psikologis bahwa oh kayaknya bakal bagus nih dan segala macam, sehingga saham tersebut ramai untuk diperdagangkan gitu. Jadi simpelnya teman-teman lihat aja psikologisnya ya, atau harapan, atau ibarat misalkan gua beli ini karena apa. Nah, kalau teman-teman ngerasa semua orang berpikir hal yang sama ya, biasanya sih perusahaan tersebut ya mungkin naiknya bisa berjilid-jilid ya gitu. Iya. Sesimpel itu sih melihat pergerakan harga, karena tadi ya saham baru IPO itu sangat-sangat dikontrol oleh pengendali. Iya. Ya mungkin bisa dicek juga ya tadi strategi-strateginya, misal cek underwriter-nya ya berapa gitu ya, cek location-nya dapatnya berapa gitu ya. Kalau sedikit ya bisa jadi saham itu dikerek dulu lah gitu ya sama pemiliknya atau mungkin si underwriter-nya ya, sehingga saham itu bisa naik berjilid-jilid. Tapi ya waspada juga ya teman-teman ya. Kadang saham yang seperti itu juga cepat juga turunnya ya Project ya. Jadi tiba-tiba ARB juga bisa ya. Oke. Nah, ini juga udah oversubscribe. Mungkin ini dari Vian.
Velasuf ya. Ini melihat kasus IPO Maxi. Tadi kita sempat singgung juga nih Maxi ya, Project ya. Nah, apa ada aturan yang melindungi investor nih dari potensi exit strategi? Gimana nih Project? Sebenarnya gini ya, ketika perusahaan IPO itu sebenarnya laporan keuangan atau hal yang disajikan itu sebenarnya semua sudah normal ya, dalam artian tadi ya sempat dimention juga sama Bro Mar, sebenarnya regulasi bisa nggak sih ngatur perusahaan-perusahaan seperti ini? Sebenarnya sih regulasi itu tidak bisa mengatur segitunya ya, karena balik lagi ketika IPO yang menggerakkan market itu adalah psikologis dari investor, itu pertama. Terus juga ketika IPO juga apakah ini ya, kalau regulasi mikir selama laporan keuangannya jelas, dalam artian mungkin sesuai rule dan segala macam ya, fine-fine aja untuk mereka IPO. Nah, di sini kan kembali ke referensi teman-teman berinvestasi ya. Jadi kalau teman-teman berinvestasi hanya spekulasi ya, janganlah beli saham-saham yang seperti ini terlalu banyak porsinya ya. Jadi balik lagi, karena spekulasi, money manajemennya juga dijaga gitu loh, biar kalau ketemu sahamnya yang lagi apes ya nggak rugi-rugi banget ya. Sebenarnya 11-12 lah kayak judi ya. Kalau rugi ya teman-teman harus tahu nih ruginya seberapa banyak, gitu aja sih. Jadi biar nggak terlalu berharap di perusahaan-perusahaan yang seperti ini, karena secara laporan keuangan sudah disahkan sama OJK, berarti ya sudah apa ya, bisa dibilang kalau laporan keuangan itu apa ya, sudah jelas lah gitu loh, nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang nggak ada fraud dan segala macam gitu loh. Jadi perkara harga sahamnya turun dalam dan segala macam itu sudah mekanisme market. Iya. Jadi ketika IPO itu yang menggerakkan adalah psikologis investor ya, psikologis trader ya. Jadi yang menggerakkan ya transaksi mereka lah, dan bursa ini sebenarnya tidak bisa mengontrol hal itu gitu ya, nggak bisa mengontrol semua gitu ya. Ya harapannya mungkin ke depan paling tidak bisa filter lah saham-saham yang perusahaan-perusahaan yang belum profit atau rugi gitu ya, ya mungkin bisa dibatasi lah gitu ya, agar investor kita itu juga terjaga ya, Project ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang menarik lagi dari Mas Iksan Mandora. Nah, gimana sih cara lihat underwriter-nya itu di mana ya, Project, dan cara menentukan broker yang pas nih biar IPO makin cuan nih. Ini unik juga nih. Kalau menurut Project gimana nih? Kira-kira underwriter-nya itu siapa gitu kan? Broker yang pas untuk dipilih ya untuk IPO itu siapa? Kalau masalah brokernya siapa ya, balik lagi ya, kalau dilihat secara data sebenarnya broker apapun hasilnya bisa cuan bisa enggak ya. Karena Project lihat di sini ya, dari NH Korindo ya itu ada sekitar 6. Itu semua rata-rata pernah pernah naik sebesar paling rendahnya itu 53% ya. Ada sampai ACK itu pernah naik 53% ya. Tapi pernah turun 48% ya gitu. Terus ada saham wine juga dari NH Korindo itu naik 500% ya, tapi pernah turunnya enggak. Jadi sebenarnya dibilang ada nggak sekuritas andalan? Sebenarnya sih nggak terlalu ya, nggak ada sekuritas yang memang sekuritas ini kalau IPO jelek ya. Cuman balik lagi untuk jangka panjang, nah mungkin memang ada beberapa sekuritas yang hasilnya nggak ini banget gitu loh untuk jangka panjang. Tapi untuk berspekulasi naik minimal 35%, semua sekuritas punya chance yang sama ya. Ya kalau teman-teman buka deh datanya, dari 43 saham yang IPO di 2023 itu semua pernah cuan minimal 35%. Dan yang 35% itu cuma sedikit ya. Rata-rata ini ada 18 saham itu cuan di atas 100%. Apapun itu sekuritasnya. Cuman yang bertahan sampai sekarang cuan segitu nggak banyak gitu. Nah balik lagi ini kan ke mekanisme perusahaan ya, ke mekanisme market. Kalau market bilang naiknya udah ketinggian ya bakal turun gitu. Jadi
untuk berspekulasi apakah memilih sekuritas tertentu pasti cuan nggak juga ya. Terus juga ya balik lagi ya, teman-teman harus ngerti kalau ini spekulasi, jadi jangka panjang itu nggak bijak ya, karena yang namanya psikologis trader itu jangka pendek ya. Jangka pendek, ingat ya, ketika perusahaan terlalu banyak investor retail atau investor individual itu biasanya psikologisnya jangka pendek. Sehingga kalau jangka pendek ya fluktuasinya itu sangat tinggi ya. Sehingga kemungkinan teman-teman untung dan kemungkinan rugi itu sebanding. Makanya Project mention lagi bahwa yang namanya saham IPO itu ya sangat-sangat spekulasi gitu. Iya, ini kembali ke mekanisme pasar ya. Jadi kalau misalnya pasar mengapresiasi, harganya naik gitu ya. Kalau turun ya turun gitu ya. Dan intinya juga nggak ada sekuritas yang menjadi andalan gitu ya untuk kita jadikan patokan supaya kita bisa membeli IPO di blok tersebut pasti cuan gitu ya. Semua rata-rata sama gitu ya. Kembali ke investornya lah, bagaimana melihat potensi perusahaan tersebut ke depannya akan seperti apa gitu ya, Bro Jack ya. Oke, mungkin jadi pertanyaan terakhir nih dari Mbak Arina Arsakara. Boleh di-spill nggak, Bro Jack, saham IPO itu gimana cara belinya, minimal beli berapa, dan potensi cuannya berapa bulan? Wah, udah langsung ditembak nih, Bro Jack. Potensi cuannya berapa bulan? Kalau dibilang potensi cuannya berapa bulan, Bro Jack nggak bisa jawab ya, karena balik lagi ini spekulasi, tinggal gimana euforia si investor ya. Kalau euforia investor sangat tinggi, biasanya naiknya bisa bertahan ya. Dalam artian contoh kayak ADMR, euforianya kan bagus banget. Oh ini perusahaan Adaro, terus juga ini dan segala macam. Biasanya naiknya tinggi gitu. Atau juga kayak kemarin tuh tadi sempat dibahas tuh sebenarnya MBMA ya, walaupun ternyata realitanya nggak sesuai ekspektasi ya. Cuman teman-teman balik lagi seberapa euforia investor tersebut ya. Seberapa euforia IPO tersebut. Semakin euforia biasanya naiknya masih cukup bisa bertahan lama gitu. Dan juga size sih ya. Jadi pertama tadi euforianya, terus tadi apa pertanyaannya? Bagaimana cara beli saham IPO dan minimal berapa nih, Bro Jack? Menurut pengalaman Bro Jack. Nah, enak. Nah ini ya, kalau cara belinya gampang. Sekarang udah ada EIPO, biasanya semua sekuritas kalau nggak salah udah bisa EIPO, jadi gampang banget, sama aja kayak teman-teman beli saham biasa, cuman memang menunya beda gitu loh, menu EIPO gitu loh. Jadi ya tinggal teman-teman beli, nanti siapin dananya, kalau bisa, kalau nggak salah dana itu harus dana ini ya, nggak boleh tapeless, jadi harus setor gitu ya. Jadi bukan dana yang tapeless atau dana yang baru teman-teman pakai trading, itu nggak bisa. Jadi harus clear T0 gitu ya. Terus juga tadi gimana cara belinya, terus apa lagi? Minimal belinya berapa nih? Nah, kalau minimal balik lagi ke kemampuan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman biasa trading sekali enter 100 juta, mungkin teman-teman bisa spekulasi di sini 30 sampai 40 juta ya. Ini kalau menurut project ya. Karena balik lagi ini spekulasi ya. Kalau yang namanya spekulasi itu teman-teman harus menggunakan dana yang nggak banyak-banyak banget gitu loh. Karena kalau teman-teman sekali trading misalkan 50 juta, ketika EIPO teman-teman beli 50 juta ya jangan. Ya karena itu sudah sangat-sangat beresiko gitu loh. Yang namanya spekulasi ya teman-teman sebisa mungkin jauh dari porsi sebenarnya teman-teman beli sebuah saham gitu. Jadi misalkan dana teman-teman 1 miliar, satu saham teman-teman alokasi misalkan 200 juta. Nah, bolehlah mungkin beli chip in di saham-saham itu 50 sampai 60 juta. Tapi kalau misalkan teman-teman dana trading misalkan satu saham 10 juta, beli EIPO-nya mungkin ya uji coba aja lah, mungkin 5 juta ya. Jangan banyak-banyak lah intinya. Karena ini cheap and cheerful ya. Gampang naik, gampang juga turun. Betul, cheap and cheerful ya. Jadi teman-teman disesuaikan kembali dengan kemampuannya, ikhlasnya berapa gitu ya, karena ini menurut Project adalah ajang spekulasi, jadi berapa ikhlasnya ya untuk kita buat spekulasi di saham-saham IPO gitu ya. Dan
harus fresh fund ya tadi ya untuk pemesan saham IPO, dan pemesanannya sekarang cukup mudah yaitu di IPO ya. Teman-teman bisa ikutan apa namanya offeringnya ya, bullingnya di situ hingga sampai nanti allotmentnya dan distribusi, ada semua informasi di sana. Nah ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir nih dari saya mungkin Project ya. Nah ini terpantau ada beberapa saham nih yang akan listing nih hingga sampai akhir tahun, kayak TELF, JRPM, TGUK ya, Teguk ya, WIDI, CRSM, dan juga AMMN atau Aman. Nah kira-kira mana nih yang apa jadi andalan Project ya, yang kira-kira bisa naik nih ke depan nih? Kalau untuk spekulasi sih dari beberapa saham yang di sini, balik lagi kayaknya sih Teguk lucu ya, TGUK. Teguk lucu karena teman-teman juga tahu bisnisnya gitu loh. Terus juga rentang harga book buildingnya juga nggak gede-gede banget. Terus juga kayaknya size IPO-nya juga nggak gede-gede banget. Jadi sebenarnya pengendalinya juga masih bisa ngontrol pergerakan harganya. Jadi menurut gue sih Teguk lucu untuk dispekulasi sih. Iya. Wah ini kayaknya sepemikiran nih Project sama saya nih. Teguk ini oke juga nih kalau misalnya saham-saham yang mungkin dikenal ya, mungkin ini banyak dipromosiin. Nah sempat kemarin aku sedikit riset lah ya, TGUK ini nggak banyak dimention nih, baik itu di IG maupun di sosmed nih. Padahal dia udah apa ya, menjelang hari hadiah listing gitu kan, IPO gitu ya. Kenapa kok belum ada apa euforia ya? Mungkin bisa jadi TGUK ini naiknya langsung signifikan ya. Dan AMMN ini juga kalau aku lihat ya akhir-akhir ini ada yang posting, cuma nggak terlalu banyak kalau kita bandingkan dengan apa saham-saham digital yang kemarin listing. Jadi mungkin AMMN ini juga bisa jadi pilihan ya teman-teman ya. Mungkin di hari pertama atau seminggu pertama ya mungkin bisa terapresiasi dulu ya, apalagi potensi bisnisnya ke depan ya, mulai bisnisnya juga cukup oke ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi mungkin ada dua ya. Sorry, Project tambah ini untuk AMMN ini karena harganya di atas 1.000, biasanya psikologisnya harga di atas 1.000 ini justru koreksi terlebih dahulu setelah IPO. Jadi menariknya mungkin beberapa bulan setelah IPO biasanya baru comeback tuh. Jadi untuk saham yang harga IPO di atas 1.000 itu memang agak cenderung berat untuk mau dia langsung arah atau sejenisnya ya. Jadi spekulasi jangka pendeknya untuk harga saham di atas 1.000 itu agak berat. Yang di bawah 1.000 itu enteng, ya agak ringan gitu loh. Apalagi kalau AMMN ini kan tadi ya size-nya juga agak besar, jadi biasanya pengendali dan segala macamnya tuh mereka ada kepentingan, mungkin ada exit dulu atau ada apa dulu, mungkin ada yang dapat jatah keluar dulu dan segala macam. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi untuk AMMN ini bagus, tapi mungkin beberapa minggu setelahnya, karena untuk dari segi fundamental ini biasanya ini harusnya bagus gitu loh. Jadi harapan dia ke 50 itu kecil kemungkinan. Jadi walaupun dia harganya turun, teman-teman bisa kontrol, bisa pantau. Ya beda cerita kalau saham-saham yang IP-nya harga 100, 200 itu kalau dia turun ya mungkin bottomnya digocap. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang harga book buildingnya aja mahal, ini untuk kegocap tuh agak jauh ya. Paling rugi banget tuh mungkin 50%-nya ya. Dia turun 50%, mungkin bahkan nggak sampai 35% harusnya udah rebound. Gitu. Jadi untuk AMMN harusnya setelah turun 35%-an boleh teman-teman spekulasi ya. Ya boleh diserok spekulasi lah kalau misalnya ARB ya, minimal sekali gitu ya, karena potensinya masih cukup bagus. Dan memang yang jadi pertimbangan adalah size-nya ya. Semakin besar size-nya itu mungkin akan jadi pertimbangan oleh para pelaku pasar bahwa saham ini mungkin akan turun dulu ya teman-teman ya. Baru nanti mungkin jangka panjang bisa growth ya, apalagi tadi potensinya dia punya tambang batu hijau, ada smelter ya. Wah, ini tentu luar biasa sekali untuk kedepannya ya, seiring dengan target-target pemerintah ke depan untuk membangun EV ekosistem. Oke, nah tadi kita sudah bacakan 5 pertanyaan, dan buat teman-teman yang tadi pertanyaannya sudah dibacakan, selamat ya, kalian berhak mendapatkan saldo RDN sebesar Rp100.000 ya untuk masing-masing 5 orang pemenang. Dan untuk informasi detailnya nanti mungkin teman-teman akan di DM ya oleh tim Bridge ya. Oke Project, nggak kerasa nih kita sudah
ngobrol ya sejam lebih kayaknya. Dan kita juga bagi-bagi hadiah juga ya kepada teman-teman semua ya. Mungkin sebelum kita akhiri, adakah closing statement project atau pesan-pesan nih untuk teman-teman semua breeders maupun insan brilian? Silakan project. Oke, kalau dari project sih tetap teman-teman harus punya trading style teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika berinvestasi itu ingat tujuannya itu untuk mendapatkan cuan, bukan nambahin kerjaan. Kalau teman-teman fokusnya terlalu banyak di saham sehingga membuat kerjaan teman-teman itu bertambah, mungkin itu nggak cocok buat teman-teman ya. Jadi ingat ya, investasi itu untuk jangka panjang ya. Investasi itu untuk teman-teman mempunyai mempunyai tujuan yang bagus, bukan buat nambahin kerjaan. Itu aja simpel ya. Ya, untuk gitu. Jadi investasi itu untuk jangka panjang ya, untuk cuan ya, bukan nambahin kerjaan ya. Dan mungkin kalau boleh aku dari kata-kata Benjamin Graham, yaitu trader maupun investor terkenal ya di dunia, in the short run ya, market ini seperti voting machine ya. Tapi di saat jangka panjang atau long run ya, it is weighing machine ya. Dalam jangka pendek market itu seperti ibaratnya mesin voting, tapi jangka panjang ini bisa jadi timbangan ya. Ketika fundamental perusahaan dan kinerjanya tumbuh ya positif, maka ini akan tercermin juga ke harga sahamnya. Harga sahamnya juga akan naik. Nah, sebaliknya kalau misalnya fundamental dan kinerjanya buruk ya, maka harga sahamnya juga akan ikutan turun. Oke, terima kasih banyak nih Project ya, udah sharing banyak banget ya di acara kita pada malam ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah stay ya sampai akhir. Jangan lupa juga follow IG Bridge di @bri_danareksa dan juga follow IG Sahamologi ya di @sahamologi ya. Karena memang banyak banget di sana ilmu-ilmu investasi ya, insight-insight ya terkait pasar modal ya di sana. Oke, mungkin saya tutup acara IG Live kita kali ini. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Terima kasih Project, terima kasih semua. Selamat malam.